Oke, pertama kali jadi MC, awalnya tuh dari mulai masuk di Radio Prambors. Tahun 2005 jadi penyiar, terus habis itu siaran dan dapat kerjaan job sebagai MC. Kalau soal pengalaman yang nggak bisa dilupain, soal MC sebenarnya sih, setiap gua MC semuanya punya cerita sendiri-sendiri. Cuman kalau saya sendiri sih ngomongin soal MC ya, yang pasti akan selalu menjadi yang paling diingat MC paling pertama banget, kayak gitu. Waktu itu masih trainingan dan terus diceburin untuk jadi MC dadakan, dan itu banyak orang, dan itu nggak bakalan pernah bisa dilupain. Kalau buat saya sendiri sih sebenarnya untuk jadi profesional MC ya selalu tepat waktu, gali terus potensi, terus ngembangin link di mana-mana. Ya udah gitu aja sih. Selalu menjaga penampilan. Karena itu adalah sebuah satu kesatuan. Kalau soal demam panggung sih sebenarnya alhamdulillah sekarang udah hampir tidak sebetulnya. Cuman kalau dibilang ada, mungkin ada dikit aja. Cuman so far I can handle it, jadi everything is good. Kalau menurut gue sih mungkin agak-agak mirip tadi ya pas ngomongin soal profesional MC untuk membangun personal branding sebenarnya mirip. Jadi kayak kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih kepada kayak menggali potensi diri, selalu tahu kekurangan dan kelebihan, nggak pernah puas, terus membangun jaringan di mana-mana, tepat waktu dalam bekerja, terus menjaga penampilan dimanapun berada. Udah itu aja sih, pokoknya belajar terus intinya. Wow, kalau ngomongin soal traveling sih sebenarnya kayak nggak tahu gimana. Sekarang ini adalah passion banget buat saya sih sebenarnya. Jadi dari tahun 2013 sudah mulai untuk traveling backpacker sendiri, terus jalan nonton konser sendiri di luar. Terus sampai sekarang itu adalah sebuah passion yang kayaknya kalau kita omongin atau saya ngomongin dari A sampai Z kayaknya nggak bakalan pernah selesai. Wah, tempat yang pengen didatengin lagi selama traveling, sebenarnya sih kalau ngomongin traveling lagi, mungkin banyak banget ya teman-teman anak backpacker yang mungkin sudah belalang buana sampai ke negara-negara mana gitu. Kalau saya sih sebenarnya masih dikit banget negaranya. Tapi yang pasti pengalamannya luar biasa dan nggak pernah terbayangkan begitu. Ketemu banyak orang, pengalaman dan segala macamnya itu semua menjadi satu dalam satu perjalanan buat saya. Tapi kalau ngomong soal negara atau tempat yang pengen didatengin lagi, sebenarnya sih hampir semua yang sudah didatengin pengen didatengin lagi sebenarnya, karena selalu aja ada tempat yang pengen dieksplor lagi kayak gitu. Masih ada tempat yang belum sempat didatengin. Kalau ngomongin negara mungkin Thailand kali ya, Saudi Arabia juga begitu. Karena ya menyenangkan, selalu ada pengalaman yang nggak pernah diungkapkan dengan kata-kata, apalagi di Arab Saudi kayak gitu. Jadi pengen balik lagi ke sana. Thailand juga begitu. Tempat yang recommended untuk mereka yang bukan dari Makassar atau Sulawesi Selatan. Dari kemarin-kemarin saya punya banyak temen datang dari Eropa, Amerika juga udah pernah, terus Asia juga udah pernah. Itu semuanya saya ajakin datang ke sini karena saya merasa kalau Sulawesi Selatan itu adalah sebuah tempat yang potensial untuk dikunjungin siapapun, orang Indonesia sekalipun, bahkan orang luar sekalipun kayak gitu. Dan kalau ngomongin soal tempat sebenarnya banyak banget ya di Makassar ya, atau di Sulawesi Selatan tuh banyak banget sebenarnya. Cuman memang kita pun yang tinggal di sini mungkin banyak yang belum tahu. Tapi kalau menurut saya sih tempat-tempat yang memang wajib banget untuk mereka tahu ya, Tanah Toraja tuh wajib banget. Kulturnya, terus budaya mereka ya, terus apalagi ya, pemandangannya, view-nya, landscape-nya mereka juara banget. Terus juga kalau pengen dapat pengalaman bawah laut mungkin, ya kan, boleh ke Bulukumba dan Selayar, boleh snorkeling, diving, terus bisa menikmati pantai pasir putih dan juga pulau-pulaunya. Terus Highland kita juga punya Malino di sini dengan waterfalls yang banyak, dan itu semuanya bisa dieksplor dalam satu hari, bisa lebih dari satu waterfall.
Ditambah mungkin selain 3 tempat ini, mungkin Maros punya potensial yang sangat luar biasa juga menurut saya. Ya Goa udah termasuk di Malino tadi. Kemudian apalagi ya, Baru, dan masih banyak lagi menurut saya. Jadi potensi untuk tempat wisata di Sulawesi Selatan memang sangat luar biasa sih, buat siapapun untuk bisa datang dan eksplor. Kalau ngomongin kopi sih, sehari dua cangkir. Favorit kopi, sukanya dengan latte. Karena kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Secara spesifik sih nggak bisa jelasin, cuman lebih menyukai rasanya aja sebenarnya, kayak gitu. Kopi dan kerjaan, kopi dan teman-teman, kopi dan klien, kopi dan semuanya, kopi dan hobi, kopi dan traveling, semuanya bisa menyatu jadi satu, menurut saya. Jadi, kalau kita ngomongin soal, kalau misalnya saya dalam bekerja mungkin, sebelum saya bekerja, nge-MC begitu, menikmati secangkir kopi akan jauh lebih mantap. Atau mungkin pada saat traveling, bawa kopi dalam sebuah tumbler, itu juga jauh lebih menyenangkan. Tiga lagu yang jadi soundtrack hidup gua. Banyak sih sebenarnya, 3 tuh nggak bakalan pernah cukup. Karena saya punya playlist sendiri, punya on the go sendiri dalam setiap perjalanan saya traveling ataupun cuman hanya di rumah aja. Tapi kalau disuruh minta 3 ya udah saya sebutin 3 kalau gitu. Yang pertama, kayaknya everlasting banget buat saya itu lagu dari Damon Albarn, Blur, itu Everyday Robot. Terus satu lagi, yang kedua itu Arctic Monkeys dari album EM itu Do I Wanna Know. Terus yang terakhir yang sekarang ini untuk tahun-tahun belakangan ini, karena juga ternyata ada yang saya suka seperti Sam Fender dan juga ada Tom Means. Tapi mungkin saya bakalan pilih Tom Means dengan lagunya Memory. Itu pas banget untuk traveling menurut saya.